Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu peserta pelatihan SIG berbasis ponsel. Pada pagi ini kita akan lanjutkan dengan materi pengukuran menggunakan ponsel yang ber-Android. Pengukuran dengan areal yang ber-GPS tentunya kita lakukan dengan menggunakan ponsel yang kita miliki. Tentunya yang dari awalnya sudah kita setting dengan aplikasi yang sudah terinstal, yaitu GPS esensial di dalam ponsel Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, indikator dari keberhasilan mengikuti materi ini nantinya, yang pertama, mampu melakukan install esensial pada ponsel yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kita nanti akan menginstal di ponsel kita semua. Kemudian melakukan setting dari ponsel yang kita miliki, aplikasi esensial, kemudian kita setting bagaimana seharusnya setting pada GPS itu untuk bisa kita gunakan dalam pengukuran. Kemudian kita melakukan pengumpulan data pengukuran. Dan yang terakhir kita akan coba membuat rute dari hasil pengumpulan data di lapangan. Bapak-Ibu sekalian, untuk pemanfaatan GNSS pada handphone atau yang sering kita sebut GPS, Galileo, Beidou dan sebagainya, Kompas dan sebagainya, ini yang sebelum kita sebut dengan Global Navigasi Satelit System, yang kita sering secara awam kita sebut dengan GPS. Kita dapat manfaatkan dalam GPS kita, biasanya dalam handphone kita. Ini ada tampilan GPS seperti ini. Ini kita harus aktifkan ketika nanti kita akan menggunakan di lapangan. Dan GPS ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Yang berbayar tentunya Android yang tidak ada koneksi dengan GPS. Ada beberapa produk handphone yang tidak ber-Android ya, tidak memiliki aplikasi ini. Sehingga ketika kita menggunakan harus menggunakan GPS-nya, vendor misalnya Simpati atau Mentari dan sebagainya, sehingga itu berbayar. Nah, yang free itu biasanya pada handphone kita itu ada lambang GPS-nya seperti yang sudah kita lihat ini, dan ini tentunya langsung connect dengan satelit yang ada di luar angkasa. Baik, tampilan utama pada GPS esensial setelah kita install, ya, tentunya menginstalnya kita sudah lakukan. Kemudian setelah kita install, ada tampilan utama yang seperti ini. Ini ada dashboard, ada kamera, kompas, portable, dan Google Waypoint. Nah, ini semua memiliki fungsi yang nantinya bisa kita gunakan dalam pengambilan data maupun kita staking out atau kita mengaplikasikan data ke lapangan. Dengan berbagai perangkat ini kita sudah mampu mengambil data dan nantinya data itu bisa kita olah menjadi sebuah gambar peta. Untuk setting perangkat itu sendiri, kita bisa lihat di gambar, itu gambar kunci ya, settingannya. Kita klik di situ, akan muncul seperti ini. Ada update interval, ya. Kemudian ada banyak tema-tema, research dan sebagainya. Nah, untuk kita mengupdate interval, itu kita gunakan fasten. Kita fasten itu artinya ketika kita melakukan pergerakan baru dia akan merekam. Nah, fasten ini ada juga kita lakukan pengukuran secara pengambilan data secara timer ya. Setiap 2 detik misalnya dia akan merekam dan sebagainya. Ini mungkin sudah dijelaskan dalam sebelumnya, pengenalan perangkatnya. Nah, ini ada per detiknya, kemudian 2 detik dan sebagainya. Kemudian untuk tampilan nanti di dalam
peta yang kita lihat di handphone kita bisa rubah-rubah tampilan trek yang sudah kita jalani misalnya. Kemudian pembuatan rute, warnanya kita bisa bedakan antara trek, rute, atau warna rute runningnya ketika kita melakukan perjalanan dengan di rute itu yang kita rutekan. Kemudian lokasi, pewarnaan lokasi, dan banyak lagi pewarnaan yang bisa kita lakukan. Nanti intinya hanya pada trek, kemudian rute, dan mungkin nanti kemudian simbol pada poin ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah kita harus setting pada unit di perangkat kita, di handphone kita. Untuk setting unit itu kita gunakan, kalau ini kita gunakan meter ya, supaya nanti tampilannya adalah UTM. Nah, kalau kita akan gunakan unit yang lain, misalnya kita gunakan kilometer, nanti juga satuannya akan kilometer. Kemudian untuk datumnya kita gunakan standar kita yaitu WGS 84, dan posisi formatnya kita tentukan UTM. Ini banyak yang bisa kita pilih. Kita bisa gunakan UTM atau derajat menit detik ya. Itu bisa kita pilih di sini. Namun kita gunakan UTM untuk memudahkan kita dalam perhitungan-perhitungan berikutnya dalam pengolahan datanya. Nah, ketika kita akan mengawali pengambilan data lapangan, teman-teman semuanya, kita harus memastikan bahwa satelit yang kita dapatkan itu benar-benar bagus ya, artinya banyak satelit yang kita terima. Ini tergantung dari posisi lapangannya, keterbukaan areal, ya, mass angle-nya kalau ini, keterbukaan arealnya. Biasanya mass angle sekitar 15 derajat itu sangat bagus sekali. Dan kalau kita di lingkup kehutanan, kita susah menemukan 15 derajat. Artinya yang penting kita bisa lihat di atas dan kita cek satelitnya sudah bisa memberikan akurasi. Kalau kita lihat di tampilan ini, mungkin sedikit kita bisa jelaskan bahwa ini adalah pada zona 50, ini UTM, ini koordinatnya, latitude longitude-nya, kemudian ada tampilan akurasi. Ini ada akurasi 6 meter ya dari posisi kita. Jadi radius 6 meter yang bisa kita gunakan. Kemudian bagaimana ketika kita akan membuat titik? Ketika kita sudah tadi awal, kita sudah posisi, sudah benar-benar pada akurasi terkecil ya, artinya ketika akurasi itu artinya tingkat errornya, tingkat kesalahannya. Kalau tadi 6 meter, nah kalau ada yang terkecil bisa sampai 4 dan 3, kita bisa gunakan untuk pembuatan titik. Nah, kita tekan di waypoint ya, kita buat di waypoint. Ketika kita buat titik, kita buat waypoint di sini. Kemudian ada tanda plus ini. Ini kita akan lakukan tanda plus, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Ini pada posisi ketika kita awal tadi ya. Awal tadi ini akurasinya sudah ke 4 meter ya. Ini ada 11 satelit yang digunakan, nanti sudah 11. Kalau tadi kan baru berapa, 9 berapa ya. Nah, sekarang ini sudah 11. Dan ini sudah mulai bagus. Nah, titik ini atau waypoint ini kita bisa beri nama di sini. Kalau misalnya kita hanya melakukan pengukuran pengambilan data mungkin di bawah 10 atau 20 titik, kita bisa berikan nama. Tapi kalau kita mengukur yang sangat banyak dan luas, ini tidak perlu kasih nama, kita secara otomatis dia nanti akan memberikan kode yang berurutan. Nah, di sini juga kita bisa berikan simbol, misalnya PAL dan sebagainya, atau rumah atau apa objek yang kita dapatkan ketika kita pengambilan titik. Setelah selesai di sini, kita lakukan create. Kita tekan create, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, create-nya udah kita tekan, kita kasih nama, kita create di sini. Nah, kemudian untuk menampilkan titik, ya, ketika kita nanti kita tekan saja di show on map ini, ya. Kita pilih, ya. Kita pilih show on map. Posisi titik ini kita pilih show on map. Nanti akan kita lihat tampilan titik, oh ternyata ada di sini.
Ini titik yang kita ambil tadi, posisinya. Nah, kemudian kalau kita mau ngecek data-data titik yang kita simpan, ya kita lihat di waypoint akan muncul seperti ini. Ini home tadi, ada data X1, X2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oh, ini adalah data titik koordinat yang ada dalam handphone kita yang sudah kita ambil ke lapangan. Ini data tersimpan. Kemudian kita akan membuat rute dulu sebelum kita pindah ke track dan yang lainnya. Kita akan membuat rute dulu karena kita tahu kalau titik, kalau dalam pemetaan kita itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah titik, kemudian garis, dan poligon. Nah, titik ini tadi kita dapatkan dari pengambilan titik, pengambilan poin tadi itu nanti akan menjadi titik. Kemudian garis, ya, itu kita bisa ambil melalui rute. Kita ambil melalui track, ya, track. Nanti kita akan ke garis. Nah, kita akan melangkah dulu ke rute karena kaitannya dengan pemanfaatan titik-titik tadi yang akan kita buat poligon. Nah, rute itu adalah kumpulan penarikan garis dari titik 1, 2, dan seterusnya kembali ke titik 1 sehingga membentuk sebuah poligon. Nah, poligon ini nanti akan kita bisa hitung luasannya, sehingga kita harus buatkan rute yang nanti hasilnya ketika kita copy, kita olah datanya akan menjadi sebuah poligon. Cara kita membuat rute, kita rancang titik-titik yang terhubung, ya, misalnya tadi dimulai dari titik awal dan akan kembali lagi pada titik awal. Misalnya titik 1, kita lanjutkan ke 2, ke 3, dan seterusnya sampai 100 berapa kita kembali ke titik 1. Nah, itu nanti akan dihubungkan kembali menjadi sebuah poligon. Seperti ini gambarannya misalnya. Nah, misalnya ada titik 2, 3, 4, 5, ya, 6, dan 1. Mulai dari titik 1 kita temukan ke 2, 2 temukan ke 3, 3 temukan ke 4, 4 ke 5, 6, dan kembali 1. Ini akan menjadi sebuah poligon dari titik-titik yang kita ambil di lapangan. Tentunya harus kita rutekan. Nah, untuk membuat rute atau poligon ini seperti ini. Jadi kita klik all roads di sini, kemudian kita pluskan, ya. Setelah pluskan seperti ini, nah ini kita akan terlihat gambarnya, ya. Terlihat gambarnya mana yang akan kita rutekan. Kemudian kita straight line kan, kemudian kita grid-kan, ya. Kita pluskan sini dari straight line kita pluskan. Nanti akan muncul all stream-nya. Ini ada waypoint, ada track polygon. Nah, ini kita lihat di waypoint. Kita buka di waypoint yang tadi. Nah, ini akan seperti ini. Misalnya kita akan ambil satu, kita klik di satu. Misalnya kita mulai dari home ini, kita klik di home. Dan seterusnya. Ya. Kemudian dari sini, misalnya kita ambil dari home dulu. Kemudian kita pluskan lagi. Ya. Nanti akan muncul data seperti ini, kita klik ke 1. Ya, nanti akan muncul data ya seperti ini, ya. Jadi misalnya dari home tadi, kemudian klik ke 1, kemudian ditambahkan lagi ke 2 kita gunakan, ya, kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya kita gunakan. Nah, nanti akan tampilan seperti ini, ya. Ini adalah sebuah poligon yang dibentuk oleh titik-titik yang kita buatkan rute. Nah, kemudian bagaimana kalau rute itu kita harus edit? Kita bisa mengedit, misalnya, satu kita nggak perlu. Ketika kita hapus satu, nanti akan home ke 2 langsung, kan seperti itu. Ya, kalau kita akan mengedit, ada yang kesalahan dan sebagainya. Atau perlu kita tambahkan juga, kita bisa buatkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan membuat track. Track itu adalah rekaman perjalanan kita. Kita jalan kemana saja kita akan direkam, yang disebut dengan track. Artinya track itu tadi ketika kita setting awal ada sistem yang kita gunakan adalah sistem jarak, misalnya setiap 20 meter atau 10 meter akan diambil titiknya, atau kita gunakan waktu.
Kalau waktu berarti kalau kita setting setiap 5 detik, artinya ketika kita berjalan 5 detik dia rekam, 5 detik dia rekam. Posisi perpindahan kita setiap 5 detik. Nah, bedanya waktu dan jarak tadi. Kalau kita gunakan waktu, walaupun kita berhenti istirahat, dia akan menghitung terus. Setepat 5 detik dihitung, walaupun tempat yang sama. Namun karena biasanya kalau GPS itu ketika kita diam, dia bergerak, apalagi GPS-nya kita kentongin, kita taruh di saku, dia akan kemana-mana, sehingga gambarnya nggak karuan. Nah, sebaiknya hal seperti itu kita gunakan jarak, sehingga kalau kita tidak bergerak melebihi dari 5, misalnya 10 meter, itu kita tidak akan dapatkan data, dan dia tidak akan merekam. Ketika kita bergerak, lewat 10 meter, dia baru akan merekam. Nah, ini sekedar informasi untuk jarak dan waktu tadi, waktu tempuh ya, waktu pelacakan langkah kita atau track kita ini. Nah, kita awali dengan seperti ini. Ketika pada posisi pang track ya, track kita bisa di titik awal perjalanan atau di pal 1 kita mau kemana, atau kita menelusuri jalan atau menelusuri sungai, kita tinggal record saja di sini. Ya. Kita record record perjalanan kita. Posisi tracking yang belum dilakukan rekaman hingga data masih kosong ya, belum ada data. Tanda merah untuk merekod. Kalau kita akan melakukan record, kita harus pastikan bahwa posisi satelit tadi, ya, kita pada tampilan awal tadi, pada satelit, itu betul-betul pada posisi yang sudah fix ya, sudah kecil, akurasinya tidak besar pembiasannya. Nah, kita lakukan perekaman dengan kita lakukan, ini ada tanda play ya. Ya, kita play kan, nanti akan muncul data-data rekaman kita. Nih, ya. Ketika kita klik ya, awal start dari sini kita klik kan, ini akan bergerak. Ini akan bergerak sesuai dengan perjalanan kita. Di situ ada durasinya, lama waktu kita merekamnya, kemudian panjang perekaman kita, yang seperti ini, kita 11 menit melakukan perekaman, perjalanan perekaman, ya, menempuh jarak 476 meter. Dengan altitude-nya ini antara 6 meter 30 cm sampai dengan 13 meter 8 cm. Artinya ini ada posisi yang turun dan posisi yang naik ke tanjakan. Ya, speednya ini kecepatan paling tinggi dan rata-rata speednya 0,68 meter per detik ya. Ini perekaman, data perekaman kita. Ketika kita lakukan jeda perekaman, ya, ini kita lakukan pause ya. Nah, ini kita lakukan pause, kita hentikan, kemudian ya kita bisa melakukan istirahat ya. Kita perlukan pause sehingga tidak merekam, dan kalau sudah kita siap mulai pada posisi tempat kita tadi mulai, kita langsung lakukan perekaman lagi. Kemudian dalam penamaan, pada properties difungsikan sebagai pengganti nama track. Ya, track biasanya muncul tuh, nah seperti ini bisa kita ganti. Ini adalah identitas ketika kita membuat track. Kalau kita tidak simpan namanya, tidak ganti nama, dia akan otomatis akan memberikan track seperti ini. Ya. Ini misalnya 14, bulan 7, bulan 12 ya ini. Nah ini akan diberikan secara otomatis. Kemudian ini kita bisa ganti dengan apa, tulisan seperti apa. Nanti akan kita lihat hasil jejaknya seperti ini. Nanti track yang ini kita bisa lihat di alt tracknya. Oh, ini track yang kita buat tadi. Di dalam aplikasi ini juga ada dashboardnya yang bisa kita lihat. Dashboard ini banyak kolom-kolom yang bisa kita isi apa saja. Ya, komponen apa saja kita bisa isi. Kita pengen tahu kecepatan, kita cari kecepatannya di sini. Speednya ya. Kita pengen tahu latitude-nya berapa, longitude-nya berapa pada setiap pergerakan, kita bisa baca di sini. Banyak yang kita bisa berikan.
baik itu posisi, kecepatan, kemudian jarak ke tujuan. Misalnya kita lakukan perjalanan dan kita memiliki titik di depannya, kita akan mencapai titik ke depannya itu berapa jam, berapa menit nanti bisa akan itu juga. Dan juga azimut, lokasi yang kita tuju azimutnya berapa dari perjalanan kita. Kemudian jarak tempuhnya, berapa waktu yang kita gunakan, dan kita pada posisi ketinggian berapa, kita juga akan bisa dapatkan. Nah, ini tergantung dari sini ya, akurasi dan sebagainya kita bisa ambil di sini. Ambil sini, kemudian nanti akan terbangun di dalam kotak-kotak ini. Baik, berikutnya di dalam aplikasi juga ada kompas. Kompasnya akan kita gunakan apabila kita sudah memiliki poin, memiliki titik ya, waypoint. Kalau kita tidak memiliki poin, kita tidak akan bisa menggunakan kompas. Dan kompas ini berfungsi apabila kita sudah memiliki poin. Nah, di sini ada kompas yang bisa kita akses kita ini. Kita bisa pluskan di sini misalnya apa yang akan kita tujukan. Misalnya ini kalau seperti ini adalah yang akan kita tuju adalah lambang seperti ini ya. Sudah kita akan tuju. Kemudian nah ini 05 ya. Kalau misalnya seperti ini kita klik saja di home ya. Kemudian kita cek di kompasnya, kita butuhkan ya. Nanti kita akan melihat gambaran kompas itu muncul, gambaran kompas tadi muncul seperti ini. Ini akan menandakan arah, misalnya kita klik di 1. Nah, ini arahnya nanti akan mengarah pada titik 1. Dia akan menunjukkan ke arah titik 1. Sementara berapa jaraknya dan sebagainya, kita bisa lihat di dashboardnya nantinya. Baik, berikutnya dalam tampilan peta, ada beberapa tampilan peta yang bisa kita gunakan. Ada yang portable, kemudian ada yang Google Map. Ya, kalau kita gunakan yang Google Map ya, konsekuensinya memang kita harus download dulu. Artinya posisi ketika kita memiliki jaringan, kita download dulu, baru kita gunakan bekerja di yang tidak memiliki jaringan. Nanti kita download dulu, kita buka tampilannya di layar kita, setelah full baru kita gunakan bekerja di sana. Nah, ini ada map tipe, ada beberapa tipe peta ya. Yang normal artinya seperti biasa seperti ini, kemudian yang satelit, kita akan lihat gambar satelit bahwa di sini ada peta-peta hasil seperti Google Map, kemudian hybrid dan sebagainya. Baik, nanti bisa kita coba-coba. Ya, ini kalau kita gunakan satelit, gambarnya tampilannya akan seperti ini. Kemudian poin dan garis pada map satelit ya, kalau kita lihat ini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini misalnya komplek ya yang kita lakukan pengukuran tadi. Ini mapnya karena di sini jaringannya bagus, jadi kita bisa lebih detail mengangkat Google Map ini. Kemudian rute-rute kita tampilkan kelihatan di dalam map yang dari satelit. Ini kemudian kita tampilkan tracknya juga demikian. Akan berbeda dengan yang tadi awal ya, itu dengan portable, berarti kalau portable cuma garis-garis saja. Tapi kalau map satelit itu dari Google Map yang sudah terlihat gambar bentuk dari tutupan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang paling penting Pak adalah bagaimana kita mengekspor data yang kita ambil tadi. Tadi kita sudah mengambil titik, kemudian kita membuatkan rutenya, kemudian kita membuat track perjalanan kita. Nah, sekarang data itu bagaimana untuk kita menyimpan data itu, kemudian kita kirimkan ke laptop kita, sehingga kita bisa gunakan sebagai data untuk pengolahan datanya menggunakan baik itu ArcGIS maupun open source, ya, QGIS dan sebagainya. Kita bisa gunakan data-data dari hasil pengukuran yang menggunakan handphone ini. Ya, yang untuk begini kita buka halaman tracking ya, misalnya seperti ini ya, halaman tracking yang kita miliki tadi tracking yang sudah kita rekam tadi, ini
Kita lihat settingnya, ada settingan di ada titik 3 ya, kita klik di situ. Akan muncul seperti ini. Ini ada export, repite, properties, selection, view, dan sebagainya. Kita pilih di export ya. Kita pilih export ya. Nah, kemudian ketika kita pilih export, kita pastikan untuk bentuk filenya kita ganti yang GPX. Silakan yang 10 atau yang 11 kurang lebih sama saja. Nah, kemudian kalau kita KML, ini data kita bisa buka di Google Earth. Nanti kita bisa gunakan di Google Earth. Dan yang kita penting adalah kita gunakan yang GPX. Harus selalu GPX sehingga kita bisa olah di software yang nantinya akan kita menjadi bahan pengolah, yaitu QGIS yang nantinya akan kita gunakan untuk mengolah data hasil pengambilan data di lapangan ini. Dan ingat folder penyimpanannya. Jika seperti ini kita harus cek betul, oh ini ada di store, emulate, kosong, PSP, dan misalnya ini data yang kita miliki pada data yang ada ini. Baik, teman-teman sekalian, demikian tadi sekilas tentang bagaimana kita mengambil data lapangan, baik itu titik, track, maupun kita membuatkan sebuah rute, di mana rute nantinya hasilnya adalah poligon yang akan kita gambarkan, akan kita dapatkan luasan dari area yang kita ukur. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.